Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu rumah persembahan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Tawarik 7, ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka, dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini." Pagi ini ketika saya membaca kembali firman Tuhan di atas, mata saya tertahan ketika melihat julukan rumah Tuhan atau bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Rumah itu disebut sebagai rumah persembahan atau the house of sacrifice. Jika saudara melihat sebelumnya di 2 Tawarik 6, melihat dan memperhatikan doa-doa yang dipanjatkan oleh Salomo untuk umat Tuhan, agar apabila sesuatu terjadi atas umat Tuhan, doa yang dipanjatkan dari rumah Tuhan itu akan memulihkan hidup mereka. Namun doa-doa tersebut bukan sekedar seperti sebuah mantra yang hanya sekedar dikatakan, lalu sesuatu terjadi. Sebagai contoh, apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya, kemudian mereka berbalik dan mengakui nama Tuhan, dan mereka berdoa dan memohon di hadapan Tuhan di rumah ini, maka Tuhan memulihkan mereka. Mereka bukan hanya berdoa, tapi mereka berbalik dan mengakui nama Tuhan. Itulah persembahan pertobatan yang mereka berikan bagi Tuhan. Apabila umat Tuhan keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya, ke arah manapun Tuhan menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah dipilih Tuhan ini dan ke rumah yang telah didirikan bagi nama Tuhan ini, maka Tuhan akan menolong. Sekali lagi, mereka bukan hanya berdoa, tapi mereka bergerak ke arah manapun Tuhan menyuruh mereka, maka Tuhan membuat mereka berhasil. Itulah persembahan ketaatan mereka. Rumah Tuhan akan selalu disebut sebagai rumah persembahan, sebab kesanalah umat Tuhan membawa persembahan, membawa hati yang bertobat, membawa hidup yang taat, dan membawa persembahan syukur mereka. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, biar kiranya hidupku selalu menjadi rumah persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.